Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Devri Lugas Hidayat dari kelas I233D dengan NIM 312310272, Prodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Oke teman-teman, hari ini saya akan membuat video sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah data mining yang diampu oleh dosen Bapak Abdul Halim Ansor, Eskom, Mkom. Nah, untuk tugasnya sendiri, tugas UASnya sebagai berikut. Jadi di sini ada studi kasus di mana sebuah rumah sakit ingin membangun sistem prediksi dini diabetes berdasarkan data kesehatan pasien. Untuk membantu proses pengambilan keputusan, dilakukan klasifikasi status diabetes menggunakan dataset. Datasetnya dari Diabetes Prediction dataset yang diperoleh dari Kaggle. Nah, untuk linknya ada di sini. Kebetulan saya dan teman-teman mendapatkan kelompok 3, yaitu menggunakan metode naive Bayes. Oke, kita buka linknya dulu. Jadi teman-teman bila pertama kali mengunjungi situs Kaggle ini akan diminta sign in atau sign up terlebih dahulu jika belum memiliki akun. Di sini karena saya sudah daftar menggunakan akun Google, jadi langsung masuk. Untuk datasetnya sendiri adalah sebagai berikut. Nah, di sini menggunakan Google Colab untuk menampilkan dan menghitung akurasi, presisi, dan juga dari conclusion, kesimpulannya. Oke, nah untuk di sini saya sudah trial data, kemudian dari kodenya sendiri. Nah, coba kita bikin baru, jadi benar-benar dari nol. Oke, Google Colab. Oke, kita new notebook. Ini di sini saya sudah menyediakan step by stepnya. Ini dari AI GPT. Oke, jadi step yang pertama di sini ada 11 step. Jadi dalam step-stepnya di sini ada poin-poinnya, ada langkah-langkahnya. Oke, untuk pertama tadi kita sudah login ke Kaggle. Nah, kemudian membuat APK. APK-nya itu nanti akan berupa JSON. Nah, di sini kita delete aja. Nah, kalau teman-teman mau download langsung, dia akan berupa file zip. Nah, ini agak ribet, jadi teman-teman saya sarankan kalau ingin download langsung berupa file JSON saja. Nah, gimana cara downloadnya? Kita bikin kredensial API-nya dulu. Klik profil kanan ini, kemudian your API tokens. Nah, di sini saya sudah membuat token tadi. Nah, kalau teman-teman udah buat token, kita expire dulu. Oke, nah kita create legacy APK yang baru. Oke, nah Kaggle.json sudah terdownload. Kalau sudah, kita masuk ke step berikutnya. Nah, kita coba ubah namanya dulu. Oke. Kemudian kita masuk ke tahap 2, instalasi Kaggle API. Di sini langsung copy paste kodenya saja, teman-teman. Untuk filenya mungkin nanti akan saya kasih di deskripsi.
agak lama. Nah, ketika ada tombol centang berarti kodenya aman dan tidak ada error. Kemudian kita upload kaggle.json nya. Nah, ini untuk nambah kodenya. Oke, kita copy paste langsung. Terus file. Nah, di sini teman-teman diminta untuk memilih file. Filenya apa? Yaitu berupa kaggle.json nya tadi. Kita open. Nah, sudah 100%, sudah checklist. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu konfigurasi Kaggle. Saran. Oke. Lalu kita download datasetnya. Dataset yang diambil dari Kaggle dataset diabetes tadi. Jadi kita run lagi. Persen. Oke, linknya sudah muncul. Kita tambahin lagi. Kita run. Oke. Nah, ini kita memastikan dataset berhasil diekstrak. Caranya masukkan kode ini, lalu kita run. Nah, di sini ketentuannya harus muncul diabetes prediction dataset.csv. Oke, sudah muncul, sudah oke. Kita lanjut ke poin berikutnya. Kita masuk ke tahap 3, import library. Oke, kita run. Oke, sudah. Kita lanjut ke step berikutnya, di mana di tahap 4 kita ada membaca dataset. Oke, tambah kode lagi. Menampilkan 5 data pertama, apakah muncul di sini? 1 2 3 4. Oh, kita hitungnya dari 0. Oke, datanya sudah muncul, sudah terbaca. Lalu kita ke poin berikutnya, menampilkan 5 data terakhir. Harusnya muncul. Di sini ada 99.999 data. Oke, kita lanjut. Menampilkan dimensi dataset. Oke, kita lanjut ke 4.5, menampilkan nama atribut. Gender, interpretation, here this is smoking story. Oke, atributnya sudah terlihat, sudah muncul. Kita lanjut, menampilkan informasi dataset. Oke, di sini sudah muncul informasi datasetnya. Kita lanjut ke poin berikutnya, menampilkan tipe data. Saran. Gender object, add float, hypertension, integer. Oke, sudah masuk. Statistik deskriptif di poin 4.8. Saran. Oke, tabelnya sudah muncul.
Kita ke poin berikutnya, mengecek missing video. Oke, aman, tidak ada missing. Ngecek data duplikat. Nah, ketentuannya di sini jika ada data duplikat, ini ada nggak ya? Oke, coba kita tanya AI dulu. Apakah ini merupakan data duplikat? Nah, harusnya kan berupa angka. Jika ada, coba kita di sini ada data yang duplikat, teman-teman. White dulu ya. Kita tanya AI dulu. Karena tadi pada percobaan pertama di sini harusnya datanya berupa angka. Nah, seperti ini, teman-teman. Tapi di sini ada duplikat data. Oke, kita sudah drop duplikatnya, jadi duplikatnya 0. Di sini int-nya 40. Oke, kita lanjut ke step berikutnya, tahap 5, dimana kita menggandakan dataset. Lalu ada label encoding gender. Coba kita langsung, oke, bisa. Ini kita beri label encoding dari riwayat merokok. Menentukan future X. Oke, menentukan target I-nya sebagai acuan datanya, nanti sebagai acuan data Y. Kemudian kita standarisasi data. Oke. Kemudian kita masuk ke tahap 6, di mana ada split data, training, dan untuk data testing. Kita masuk ke 7 untuk membuat model Gaussian. Sebenarnya untuk model Gaussian ini pada Nash Bayes itu nggak wajib ya, teman-teman. Nah, biasanya yang wajib itu pada model KKN atau model decision tree atau apa gitu.
Kita masuk ke tahap 8 dimana sudah masuk evaluasi model. Untuk akurasi skornya 0,9 di percobaan pertama. Di sini trial 0,9, 0,89. oke, masih masuk. Oke, recall dulu teman-teman. Oke, kemudian untuk menentukan F1 score, kemudian kita masuk ke tahap 8.5 di mana menampilkan seluruh evaluasi yang ada. Apakah muncul? Oke, sudah muncul angkanya di setiap akurasinya. Oke, kita sudah masuk ke tahap 9. Ini adalah angka terakhir di tahap 8. Nah, kita masuk ke tahap 9 dimana kita masuk ke visualisasi confusion matrix. Nanti akan ada grafik daripada heat map-nya. Nah, jadi di sini terlihat dimana confusion matrix noise bias, data yang dihasilkan dari Kaggle ini dengan metode noise bias dipilih, kemudian diambil angkanya dan dibentuk grafik confusion matrix. Seperti inilah hasil grafiknya. Lalu kita masuk ke visualisasi distribusi targetnya. Oke, ini ada error teman-teman, kayaknya kita salah copy nih, salah copy. Dan titik 2. oh convert ini nggak masuk. Oke, coba kita play. Nah, di sini terlihat grafik daripada distribusi status diabetesnya. Untuk status diabetesnya yang tidak terkena ada di sekitar 8.000, hampir 9.000 pasien. Nah, untuk status diabetes yang terkena ini satu dari hampir 20.000 pasien. Oke, kita lanjut. Oh, ini belum ada stepnya, jadi kita ngambil dari ini saja. Oke, coba kita play. Nah, di sini ada grafik distribusi HbA1c terhadap diabetesnya. Untuk keterangan sendiri bisa teman-teman baca. Oke,
Jadi berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dari data Kaggle, yaitu data diabetes dataset diabetes prediction dataset, diketahui bahwa menggunakan metode naive Bayes dengan algoritma Gaussian, nilai akurasi sebesar, tadi ada nilai akurasinya, nah bukan, sebesar 0,8, mungkin dari 10, jadi sangat tipis hasilnya, tapi masih masuk dalam kategori toleransi. Dengan nilai precision, recall, dan F1 skornya ini masih masuk dalam toleransi. Nah, untuk grafiknya sendiri, di sini ada conversion metric grafik, kemudian ada distribusi status, dimana sangat terlihat jumlah pasien yang tidak terkena diabetes sangat banyak, dan yang terkena diabetes kurang dari 20.000 orang. Kemudian ada tabel distribusi HbA1c, dimana ini dia lebih tinggi dibanding pasien yang tidak menderita diabetes. Jadi hal ini menunjukkan bahwa fitur HbA1c memiliki hubungan yang cukup kuat terhadap status diabetes, sehingga membantu proses klasifikasi menggunakan algoritma Gaussian naive Bayes. Oke, untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap algoritma Gaussian naive Bayes dengan diabetes prediction dataset, model daripada pasien yang menderita diabetes ataupun tidak terlihat sangat jelas, dimana yang tidak menderita diabetes cukup banyak, ada 80.000 lebih, dan yang menderita diabetes ada sekitar 20.000 kurang. Oke, untuk datanya sekian teman-teman, mungkin nanti file ini akan saya berikan berupa link drive di deskripsi YouTube, jadi teman-teman bisa akses. Oke, untuk video daripada soal ujian akhir semester ini cukup sekian. Ini akan diupload ke YouTube. Oke, sudah tidak ada lagi, analisisnya sudah. Oke teman-teman, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dalam penyampaian materi, salah kata dan salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.